Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman online dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami sudah menghadirkan di sini Bapak Dr. Muhammad Djoko Susilo, MPD. Kali ini kita mungkin sore-sore ini kita bincang singkat Bapak. Kita akan bincang singkat terkait dengan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, ini ranah hukum, ranah umumnya seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya nanti tingkat kesuksesan atau tingkat kegagalan menurut Bapak Dr. Djoko Susilo ini seperti apa? Karena kalau kita perhatikan memang pendidikan Indonesia itu, terutama ya pendidikan Islam di Indonesia itu saya merasa itu menjadi core. Kenapa? Karena memang Indonesia sendiri sudah mayoritas Muslim. Itu menjadi kurikulumnya, otomatis desainnya itu sudah meranah ke yang Islam-Islam seperti itu. Nah, pandangan lebih lanjutnya seperti apa Bapak? Kalau menurut pandangan jenengan Pak? Ya, baik Mas Andi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan Islam, wabil khusus kita coba lihat pada aspek luaran dari sebuah pendidikan Islam itu sendiri, maka kita bisa menyaksikan ya. Kita bisa menyaksikan adanya sebuah perilaku-perilaku, fenomena-fenomena yang itu menjadi satu dampak dari sebuah proses yang cukup panjang dalam sebuah pendidikan itu. Nah, tentunya kalau ada perilaku-perilaku yang sifatnya konotatif negatif, itu ya, contohnya seperti ada pergaulan bebas, free sex, gitu kan, kemudian ada berantem, ya, terus kemudian yang paling tren nih di kalangan milenial dan anak muda, pacaran dibingkai dengan syar'i misalkan. Ini sebenarnya bentuk wujud dari sebuah kegagalan dari proses pendidikan itu sendiri. Kenapa? Karena hakikatnya pendidikan itu sebenarnya harus sampai kepada tercapainya perubahan akhlak ke arah yang lebih baik. Iya, betul. Perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Makanya orang dididik itu mestinya konsepnya itu dari dia tidak tahu, terus kemudian menjadi tahu. Dari dia tidak bagus, maka menjadi bagus. Iya, betul. Kalau ternyata fenomenanya yang kita jumpai di lapangan banyak yang tidak bagus, berarti ada samrong di situ. Iya. Nah, di situ itu berarti maknanya di mana? Berarti pada ranah proses. Iya. Nah, sekarang kita perlu melakukan sebuah penelusuran. Nah, error prosesnya ini terletak ada di mana? Nah, ini bagian dari evaluasi. Betul. Kurikulum sendiri kan sebenarnya tidak lepas dari evaluasi Pak ya. Nah, kalau jenengan tadi banyak berbicara tentang kegagalannya, sebenarnya kesuksesannya juga banyak Pak, saya rasa Ya, Pak. betul. Kalau kita fokuskan, tadi kita perhatikan, ya memang namanya kegagalan dan kesuksesan pasti ada. Tapi Dan kalau itu beriringan ya. Beriringan. Kalau saya lihat dominasinya justru, ya walaupun tetap ada kegagalan, itu pesantren saya rasa lumayan mendongkrak itu Pak. Secara moral maupun mental itu. Ya. Kita harus pisahkan bahwa pendidikan itu berlangsung ada di dalam level ataupun penjenjangan itu yang berbeda-beda. Jadi ada pendidikan itu yang ada di level formal, ada pendidikan itu yang ada di level non formal, ada yang ada di level informal. Nah, semuanya ini bergerak dalam satu konsep untuk mendidik generasi dan anak-anak penerus bangsa ini. Cuma yang harus kita pahami dalam pelaksanaan pendidikan itu Mas Andi, itu kan ada pendidikan yang dilaksanakan di informal. Ini yang ada di keluarga. Betul. Kemudian ada pendidikan yang dilaksanakan secara non formal, yang sekarang dikenal dengan PNF, pendidikan non formal. Dan ini eksistensinya, pengakuannya tidak seperti pengakuan yang satunya, yakni pendidikan secara formal. Legalitas aturan itu ada di dalam formal tadi. Saya jadi teringat catur dharma Bapak. Nah, kalau UII itu kan kita
pahami catur dharma Pak ya. Betul. Pendidikan. Kalau di negeri itu ada Tridharma. Catur dharma mungkin bisa disebutkan apa aja Pak? Dalam dunia pendidikan, jadi kita bedakan dulu. Kalau kita ada di area kampus, yaitu area kampus itu yang memiliki independensi dalam pendidikan, maka itu punya kewajiban. Yang pertama itu adalah satu, catur di bidang riset penelitian. Riset penelitian. Kemudian ada di bidang pengabdian. Pengabdian. Kemudian nanti ada di bidang pengajaran ataupun pembelajaran. Terus kemudian ada di bidang religi. Religi. Yang ini yang memang hanya dimiliki oleh kampus-kampus di kalangan perguruan tinggi yang memiliki kekhasan yang basisnya keagamaan. Termasuk yang ada di kita di UI ini. Nah, cuman kan yang gini, persoalannya luaran pendidikan ini tidak semuanya digarap dengan konsep, didesain dengan kurikulum kayak kurikulum Islam, kan begitu. Nah, kita kan sekarang kan bahasnya lagi tentang kurikulum Islam, Pak ya. Kalau ya kembali lagi Pak, kalau perspektif jenengan, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri sudah berapa persen Pak? Kalau dipersentasekan? Maksudnya persentase dalam hal apa? Dalam keberhasilan pendidikan Islam di Indonesia itu. Ya. Kalau orientasinya ukuran dari keberhasilan itu adalah lulusan, ya, maka kita bisa melihat satu kesesuaian relevansi antara yang dipelajari dengan saat dia ada di penerapan apa yang dipelajari dari pihak dunia persekolahannya itu tadi, itu kan, itu matching atau enggak, itu faktor relevansinya. Terus kemudian juga selain relevansi tentunya pemenuhan kebutuhan. Apakah itu memang di masyarakat itu lulusan itu diperlukan atau enggak? Itu ya. Oleh karena itu makanya kenapa mesti ada evaluasi kurikulum setiap tahun. Setiap tahun. Untuk dipotret supaya itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi perkembangan zaman. Nah, kalau tadi di awal saya sebut bahwa ternyata masih ada sih yang saya sebut kegagalan dalam pendidikan, masih ada. Banyak Pak ya. Ya kalau dihitung secara kuantitatif, nah saya rasa kita tidak bisa lah menjustifikasi ya gitu. Betul. Memang faktanya memang ada juga yang berhasil. Iya. Cuman kalau apakah nanti yang gagal dengan berhasil ini 50-50, nah ini perlu kajian yang lebih mendalam. Satu itu. Yang kedua, kita coba lihat dari fenomena yang muncul saja yang banyak disorot antara kegagalan dengan keberhasilan. Yang paling ngetren muncul beritanya paling banyak adalah yang kegagalan. Kenapa? Betul. Karena itu yang paling menarik. Apakah bisa itu mengindikasikan itu dengan kalau dikuantitatifkan itu sebagai jumlah yang paling dominan daripada keberhasilan? Bisa jadi jawabannya iya. Betul. Gitu kan? Kenapa? Karena mungkin pada saat melakukan proses edukasi ternyata tidak berpegangan kepada kaedah-kaedah, prinsip-prinsip pendidikan yang diterapkan ataupun yang diajarkan oleh syariat. Iya, memang karena ini juga ya, secara media orang-orang yang nakal dalam tanda kutip itu lebih mudah disorot Pak ya. Nah, iya betul. Dan itu lebih menjual. Gitu lebih kan? menjual. Masalahnya kan di situ. Padahal kalau ada misalnya anak kelas 6 SD atau 7 SD hafal Quran, itu paling beritanya dekat-dekat Ramadan itu baru tombol Pak. Kalau untuk yang lainnya, oh ini tawuran, itu tawuran, lebih menjual. Makanya ini ada satu tantangan bagi kita sebagai umat Islam, apalagi kita ada di LPI ini, Lembaga Pendidikan Islam. Kita harus mengetengahkan dan sekaligus juga mengedukasi secara balance, secara imbang, gitu ya. Dan saya punya keyakinan, sekiranya konsep pendidikan di Indonesia ini itu merujuk kepada konsep pendidikan Islam, insya Allah nggak ada itu fenomena-fenomena negatif yang bermunculan itu. Yakin saya. Masalahnya kan kita nggak murni begitu, ya kan? Konsep pendidikan di kita ini dikonsep dengan konsep nasionalis. Betul. Itu kan, kemudian nanti ditambahi dengan sisi plus religiositas. Iya. Kemudian ditambahi dengan sisi plus yang lain. Iya. Maka rumusnya kalau boleh saya katakan kita distandarisasi namanya SNP,
Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan. Kemudian nanti itu dibahasakan ini bagi para pelaku penyelenggara LPI, Lembaga Pendidikan Islam, maka silakan prosesnya dilakukan dengan minimalis SNP. Betul. Tapi plusnya diberikan kewenangan kepada pihak LPI sendiri. Ya, karena pihak LPI memilih kebijakan sendiri. Iya. Akhirnya ada yang memilih dengan sisi religiositas, bagikan jamur. Misalkan sekarang programnya ada tahfidzul Quran, semua sekolah akhirnya pakai program tahfidzul Quran. Tapi menurut saya itu sudah lebih bagus sih, Pak. Contohnya yang sekarang sedang tren. Semua sekolah sekarang ada program tahfidzul Quran. Akhirnya rame-rame nanti di akhir usananya itu ada wisuda akbar. Hotmail Quran. Sering terjadi itu, Pak. Kan begitu ya? Betul. Ini kan hanya ngambil sepotong-sepotong. Tapi tujuannya apa? Untuk branding saja. Bukan tujuannya untuk melakukan pembinaan akhlak, pembinaan karakter, tapi branding. Sehingga akhirnya yang dikejar apa? Jumlah kuantitasnya. Tapi kan itu juga berpengaruh, Pak, terhadap output, terhadap ini. Saya tidak menafikan bahwa itu berpengaruh. Tetapi kan ada tujuan yang mendasar yang lebih besar dalam proses pendidikan ini. Ya, ini membentuk perubahan tadi. Betul. Ya, perubahan ke arah yang lebih baik. Anak itu dititipkan di LPI, itu kan dalam rangka untuk disiapkan supaya dia itu mampu untuk hidup di era zamannya nanti. Ya kan? Agar tidak kemudian mengindung. Nah, terus kemudian dia tidak mandiri. Kan repot ini. Nah, padahal kalau kita menyiapkan generasi-generasi yang lemah, ya tentunya bagaimana nasib Indonesia ke depan? Saya rasa tetap bagus. Wallahu a'lam. Nah, kita Iya. tidak bisa memberikan sebuah asuran terkait dengan itu. Tapi memang pendidikan sepakat gini. Mempengaruhi itu, Pak, betul. Iya. Oleh karena itu pendidikan inilah yang harus betul-betul disiapkan, dikerjakan, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka kita tahu kurikulum itu kan jantungnya pendidikan, organ vitalnya pendidikan. Nah, kalau kurikulum itu selalu diubah-ubah dengan tidak berbasis kepada evaluasi yang benar, yang terjadi kan proyek. Begitu sudah masuk ke ranah proyek, siapa yang dikenai proyek? Yang dijadikan kelinci percobaannya siapa? Mau ndak mau, suka ndak suka adalah para santri. Betul. Itu jadi korban. Itu menjadi output yang sebenarnya nilai utamanya berubah, Pak, ya sebenarnya. Ya. Tujuan utamanya bukan itu aslinya ya. Bisa saya pastikan begitu. Jadi ya kalau dalam konsep wong Jawa itu kalau ternyata ini belum mapan kemudian sudah digonti lagi, ganti lagi dan seterusnya, kira-kira puyeng ndak itu? Puyeng itu, Pak. Ini hanya bagian satu contoh saja. Padahal ada PR besar di kita dalam dunia pendidikan. Apa itu, Pak? Untuk menyiapkan generasi yang hebat di depan itu justru yang dipentingkan adalah siapkan SDM murabinya, guru-gurunya, para ustadz-ustadznya ini harus kita siapkan dengan baik. Banyak aspek yang harus kita siapkan. Satu, kualifikasinya. Ya, para guru-guru mestinya tidak hanya sebatas sampai kuliah di S1 secara kualifikasi, tidak hanya menjadi sarjana pendidikan Islam, tapi harus sampai ke magister pendidikan Islam. Maka kita dorong nih, ayo datang ke UII, ambil kuliah di pasca sarjana. Ada konsentrasi PI, pendidikan Islam. Salah satunya kan di situ. Ya toh? Supaya apa? Agar kompetensi dia sebagai seorang guru itu terjaga. Karena salah satu untuk bisa ngopeni kompetensi itu harus dengan belajar. Betul. Belajarnya itu adalah studi lanjut. Nah, ini sekarang lagi booming ini, Pak. Kan mungkin tadi salah satu faktornya itu, Pak, ya. Tapi dalam menyiapkan kualitas guru yang baik kan salah satunya mungkin juga secara finansial, Pak. Ya, betul. Nah, itu menurut saya sebenarnya masih problem itu. Ya, walaupun sekarang sudah usahanya saya kira luar biasa, Pak. Sudah ada dibentuk P3K. Dulu kan belum ada, dulu masih PNS secara keseluruhan. Sekarang dibentuk P3K dengan syarat sekian-sekian sudah bisa mengajukan. Ya. Tapi itu program kebijakan yang kemudian menghancurkan LPI swasta. Iya. Ya kan? Jadi itu bukan solutif. Tapi kan istilahnya solusi terus menimbulkan problem baru sebenarnya, Pak. Bukan tidak solutif. Ya, itu artinya tidak solutif. Kalau solutif itu berarti tidak ada problem, tidak ada ekses setelahnya. Oh, tetap pasti ada. Kalau solutif loh ya. Iya. Artinya berarti solutif itu hanya untuk jangka pendek. Kan begitu, jangka panjang ternyata menimbulkan permasalahan dan sekarang kebijakan itu kan sudah digugat oleh Badan Perguruan
sekolah-sekolah swasta itu. Iya. Udah banyak. Maka begini kalau menurut saya, kalau kita memang berniat sejak dari awal pengen bergerak dalam dunia pendidikan, maka kita harus niatkan menjadi itibak pada Rasul. Kita harus siap menjadi warisatun nambia, penerus para nabi. Lah niatnya harus dilempengkan. Kita itu menjadi pendidik, menjadi ustadz, menjadi guru itu untuk cari maisah atau cari keridoan. Nah mestinya itu dulu. Kalau kita sudah membangun mindset itu betul, bahwa kita itu mendedikasikan diri untuk mencerdaskan generasi, kira-kira Allah akan tutup jalan rezeki enggak? Enggak. Nah, tapi itu ini Pak ya, ini problem juga Pak. Beberapa orang menggunakan hal tersebut untuk dalam tanda kutip menutupi jalur itu Pak. Oh, ini kamu harus ikhlas dong ngajar kok. Padahal kan sebenarnya ya itu timbal balik sebenarnya Pak, hak dan kewajiban. Nah, cuman beberapa orang gini, makna ikhlas itu bukan berarti terus kemudian tidak dikasih sama sekali. Iya, itu betul. kan tadi kedoliman karena kita memeras energinya sampai keringatnya kering tapi tidak dikasih apapun. Itu jelas dolim, itu tidak boleh. Ya, artinya jangan sampai niatan dari awal itu untuk mencari maisha. Betul. Itu keliru. Niat utama. Ya, itu keliru, harus dilempengkan dulu. Niat utama kalau harus... nanti sudah niat itu sudah betul, maka insya Allah satu proses dia mengedukasi itu akan ada jalan kemudahan. Betul. Ya, ini yang harus dilempengkan. Nah, ilmu-ilmu kayak seperti ini dari mana? Ya tentunya setelah dia pendidikan karakter itu Pak. Iya, di pendidikan karakter tadi. Ini kompetensi harus kita tingkatkan. Oke, baik. Itu ya. Iya siapa? Ini PR karena besar ini. Betul. Baiklah pemirsa online, afwan karena waktunya sudah habis Bapak. Ini saya rasa kita cukupkan terlebih dahulu Bapak. Mungkin ada saya berikan jenengan waktu sekitar 10 atau 15 detik untuk kira-kira kata-kata untuk yang online ini. Kira-kira kuncinya di mana Bapak? Ya, baik. Para pemirsa online dimanapun berada, khususnya yang berminat dalam dunia pendidikan, semuanya sebenarnya punya kewajiban dalam melakukan tugas kerja pendidikan, berarti kerja dakwah. Karena kerja pendidikan itu adalah kerja dakwah. Nah, oleh karena itu, satu yang pertama kita harus benahi niat. Yang kedua tentunya kita harus melakukan dengan ilmu. Ilmu untuk mendidik, namanya pedagogik. Ya toh? Kalau ternyata kita tidak memiliki ilmu untuk mendidik itu, maka akan nonsen, bisa menghasilkan lulusan-lulusan ataupun luaran-luaran yang sangat diharapkan oleh generasi, oleh bangsa kita ini ke depan. Kuncinya di situ. Nah, di mana kita bisa dapat ilmu itu? Ayo datang ke GPI. Insya Allah akan kita beberkan rahasia-rahasia. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kami Sama-sama, cukupkan Sandi. terlebih dahulu pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan tetap hadir di kesempatan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi